Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Melani Putri dengan NIM 121340011 dari Program Studi Teknik Sistem Energi. Saya, perwakilan dari kelompok 13, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang modul pembelajaran biomasa atau briket. Khususnya adalah biomasa di bidang briket. Modul pembelajaran biomasa briket ini disusun oleh kelompok 13 mata kuliah energi baru terbarukan. Yang disusun oleh anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Andina Melani Putri, ada Donda Artata Raja Guguk, ada Frendi Azam Pratama, Riki Irawansyah, dan Rizky Yanuar. Kemudian ada kata pengantar. Di kata pengantar ini merupakan rasa syukur kita yang kita ucapkan kepada Allah, serta kepada dosen pengampu, dan kepada teman-teman program studi teknik mesin dan program studi teknik sistem energi yang telah membantu dalam menyelesaikan pembuatan modul biomasa briket ini, yang disusun pada tanggal Maret 2024 di Lampung Selatan. Yang selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi yang ada pada modul biomasa briket yang kelompok kami buat itu merupakan pembaruan atau penambahan pelengkapan baru dari modul biomasa sebelumnya. Jadi beberapa dari subbab ini itu merupakan materi dari modul sebelumnya dan kami kelompok 13 hanya menambahkan kalimatnya atau melengkapi kalimat tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Di daftar isi modul kami, biomasa briket ini berisi ada tadi di kata pengantar, kemudian ada daftar isi, ada daftar gambar, bab 1 pendahuluan, yaitu mencakup latar belakang, capaian pembelajaran, tujuan umum, tujuan khusus, dan manfaat pembelajaran. Subbab manfaat pembelajaran ini merupakan subbab baru yang kelompok kami tambahkan pada modul ini. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka, yang pertama itu ada energi baru terbarukan. Nah, subbab ini, energi baru terbarukan juga merupakan subbab baru yang kelompok kami tambahkan. Kemudian ada biomasa, briket, jenis-jenis briket. Kemudian ada komponen penyusun briket dan proses pembuatan briketnya. Dan selanjutnya ada bab 3. Nah, bab 3 ini merupakan bab baru yang kelompok kami buat untuk melengkapi dari pembuatan modul sebelumnya. Jadi modul sebelumnya itu tidak ada bab 3 dan di kelompok kami itu mendiskusikan untuk menambahkan bab baru yaitu bab 3 tentang pengembangan keberlanjutan dengan subbabnya itu berisi tentang penggunaan biomasa sebagai energi alternatif, proses konversi biomasa menjadi energi, kemudian penggunaan biomasa dalam pembangkit listrik, pengaruh pemanfaatan biomasa terhadap lingkungan, kebijakan dan regulasi penggunaan biomasa sebagai sumber energi alternatif, kemudian perusahaan dan industri yang menggunakan biomasa sebagai sumber energi, dan tantangan penggunaan biomasa. Kemudian di terakhir ada bab 4 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian ada indeksnya, ada glosarium, daftar pustakanya, dan ada lampiran. Kemudian di sini ada daftar gambar yang ada pada modul biomasa briket ini. Ada 6 gambar yaitu ada gambar briket batu bara, briket kayu, briket arang, briket gambut, serbuk kayu atau gergaji, serta tepung tapioka atau kanji. Baiklah, kita masuk pada bab 1, yaitu di subbab latar belakang, 1.1 latar belakang. Di sini materi yang ada pada bab 1 ini merupakan materi yang sudah ada pada modul sebelumnya, namun kelompok kami hanya melengkapi kalimat-kalimat yang belum lengkap agar menjadi lebih baik lagi. Jadi inti dari di latar belakang ini adalah kebutuhan energi itu terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di dunia saat ini. Sehingganya karena kebutuhan energi semakin bertambah, penggunaan bahan bakar fosil yang masih menjadi bahan bakar utama dalam sumber energi itu akan terus juga berkurang. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui atau jika sudah habis ya udah habis, tidak bisa diperbarui kembali. Hal ini akan berdampak negatif apabila secara terus-menerus
kita masih memanfaatkan atau mengandalkan bahan bakar fosil yang ada. Maka dari itu, kita mencari solusi yaitu dengan menggunakan energi alternatif yang ada dan memiliki potensi yang cukup besar, yaitu energi biomasa, terkhususnya adalah dalam bentuk briket. Biomasa ini tuh bahannya, bahan biomasa ini tuh dari materi-materi organik pertumbuhan dan hewan. Seperti bahan biomasa itu seperti ada kayu, jerami, kemudian sisa-sisa pertanian dan limbah-limbah organik yang dapat kita jadikan sebagai sumber energi. Kemudian salah satu bentuk biomasa yang dapat kita buat adalah briket. Jadi briket ini dibuatnya dengan cara memadatkan bahan-bahan organik tersebut agar menjadi sebuah bahan bakar yang dapat kita gunakan. Jadi keuntungan briket itu tuh merupakan briket itu energi yang dihasilkan itu akan sama seperti arang. Jadi briket ini tuh lebih ramah lingkungan, tetapi karena dia kalau briketnya bagus itu dapat menghasilkan asap yang sedikit dan tidak ada jelaga yang banyak gitu. Dan briket itu memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dibandingkan kayu bakar. Kemudian lebih mudah disimpan dan efisien juga karena batu bara ini tuh pembuatannya juga tidak terlalu sulit dengan bahan-bahan yang tersedia ada saat ini seperti arang, bisa juga dari sekam padi, dari serbuk kayu. Tapi dari semua itu juga pembuatan briket itu pasti ada yang namanya tantangan. Tantangannya adalah biasanya tuh dari biaya produksinya, kemudian dari bahan-bahan yang tersedia itu tidak konsisten. Kemudian untuk capaian pembelajaran, di capaian pembelajaran ini kelompok kami hanya memperbarui kalimat-kalimatnya atau melengkapi kalimat-kalimatnya dari modul-modul sebelumnya. Yang pertama itu dapat menjelaskan konsep dasar energi biomasa, kemudian memahami proses pembuatan briket, kemudian mengembangkan kompetensi dan mengidentifikasikan ketersediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk dijadikan sebagai energi baru terbarukan. Kemudian membangun metode pengembangan sumber energi sebagai energi alternatif. Kemudian melakukan analisis seperti mengidentifikasikan solusi serta perhitungan ekonomi energi baru terbarukan. Kemudian menganalisis peluang dan pemanfaatan serta tantangan dalam penggunaan biomasa sebagai energi alternatif. Selain itu, ada tujuan. Tujuan pembelajaran itu dibagi dua, ada umum dan khususnya. Untuk umumnya, tujuannya itu dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa atau pembaca tentang energi biomasa khususnya dalam bentuk briket dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kemudian untuk tujuan khususnya itu bertujuan untuk dapat menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari briket, kemudian dapat menghitung berapa lama proses pembakaran briket, menganalisis dan menghitung kadar air pada briket, dan mampu mengatur komposisi bahan dalam pembuatan briket. Serta yang terakhir, dapat membandingkan briket dengan bahan bakar padat lainnya seperti kayu bakar. Kemudian, ada manfaat pembelajaran. Nah, subbab ini merupakan subbab baru dari kelompok kami yang kami buat, yaitu ada manfaat pembelajaran. Yang pertama, manfaatnya adalah modul ini membantu mahasiswa untuk memahami pentingnya sumber energi baru terbarukan, khususnya energi biomasa, pemanfaatan energi biomasa dalam bentuk briket dalam menghadapi tantangan krisis energi yang ada saat ini. Kemudian yang kedua itu dalam pembelajaran ini itu mahasiswa atau pembaca akan mengembangkan keterampilan dalam persiapan bahan baku briket, kemudian dalam proses pembuatan briketnya yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa pembaca yang berminat di bidang industri energi terbarukan atau bidang yang terkait. Kemudian yang ketiga itu dapat mempelajari isu-isu lingkungan dan keberlanjutan dengan produksi dan pemanfaatan briket ini, seperti kita dapat
pengolahan limbahnya itu seperti apa, kemudian dampak-dampak sosial dan ekonominya itu bagaimana, seperti itu. Dan dapat membuat kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pembangunan keberlanjutan. Dan yang terakhir itu memberikan manfaat kepada mahasiswa tentang peluang dan tantangan dalam pemanfaatan briket, baik dalam skala rumah tangga maupun dalam skala industri. Dan di sini juga dapat kita jadikan acuan untuk kita bikin potensi bisnis gitu. Kemudian kita masuk pada bab 2 yaitu tunjangan pustaka. Nah, di subbab energi baru terbarukan itu merupakan subbab baru yang kelompok kami tambahkan. Jadi di subbab ini, menurut UU nomor 30 tahun 2007, pemahaman tentang energi baru terbarukan itu dibagi menjadi dua konsep. Konsep pertama yaitu energi baru. Jadi energi baru itu artinya masih dalam tahap pengembangan teknologi dan belum banyak digunakan oleh masyarakat umum atau masyarakat luas. Kemudian konsep yang kedua adalah energi terbarukan. Energi terbarukan itu artinya yang dapat diperbaharui setelah digunakan. Penggunaan energi baru terbarukan itu dianggap lebih jauh lebih ramah dari bahan bakar fosil saat ini. Maka dari itu, saat ini pemerintah Indonesia maupun pemerintah di negara lain itu sedang gencar-gencarnya untuk transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan, karena dengan penggunaan energi terbarukan ini dapat berkelanjutan karena bahannya itu bisa diperbaharui. Dan energi baru terbarukan itu meliputi ada biofuel, ada biomasa, panas bumi, energi angin, energi matahari, energi pasang surut, dan gelombang laut. Kemudian kita masuk ke subbab kedua yaitu biomasa. Jadi biomasa itu mengacu pada bahan organik yang relatif mudah yang dapat berasal dari peternakan, tumbuhan, hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Nah, sebagian besar zat dan molekul yang ada pada biomasa itu merupakan atom karbon. Terus ada juga lignin dan selulosa yang kita kenal juga sebagai selulosa lignin yang membentuk sebagian besar dari biomasa. Pada umumnya, biomasa ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar karena memiliki nilai ekonomis yang rendah, serta pemanfaatan energi biomasa ini tuh keunggulannya dapat menyediakan energi secara berkelanjutan karena bahan yang tersedia itu tidak akan habis dan akan ada terus gitu. Kemudian potensi biomasa di Indonesia itu sangat besar sekali untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi karena mencapai 146,7 juta ton per tahunnya. Sementara proyeksi jumlah biomasa yang dihasilkan dari sampah saja pada tahun 2020 itu mencapai sekitar 53,7 ton. Dan pemanfaatan limbah atau sampah itu sebagai bahan bakar itu memberikan 3 manfaat secara langsung. Yang pertama, meningkatkan efisiensi energi total karena limbah yang tersedia atau limbah yang ada itu memiliki jumlah energi yang cukup signifikan. Kemudian dapat menghemat biaya karena ketika kita sudah membuang limbah itu lebih membutuhkan membuang limbah itu lebih membutuhkan biaya daripada memanfaatkannya. Kemudian dapat mengurangi kebutuhan ruang TPA karena penyediaan TPA di kota itu saat ini sudah tidak cukup lahannya seperti itu. Kemudian pada subbab briket yaitu pada subbab 2.3 briket ini merupakan blok bahan atau material yang bisa dibakar dan kita gunakan sebagai bahan bakar untuk menyalakan dan mempertahankan api. Nah, jenis-jenis briket ini tuh banyak, tapi paling umum jenis briketnya itu ada jenis briket dari batu bara, arang, gambut, dan biomasa. Nah, jadi briket ini itu cara kerjanya sama seperti kayu bakar, yaitu dapat
menyalakan api dan apinya tuh bisa digunakan kita untuk memasak atau mungkin untuk memanggang makanan dan lain sebagainya. Dan beberapa sumber biomasa yang dapat kita gunakan sebagai pembuatan briket dan memiliki potensi besar itu selain arang dan batu bara tadi ada limbah kayu seperti serbuk kayu atau serbuk gergaji, kemudian ada sekam padi, ada jerami, ada ampas tebu, ada cangkang kelapa, cangkang sawit, kotoran ternak, dan sampah-sampah organik. Kemudian briket yang berkualitas baik itu memiliki karakteristik tertentu seperti teksturnya itu halus, tahan pecah atau tidak mudah hancur, kemudian keras, dan yang pasti aman bagi manusia dan lingkungan, serta memiliki penyalaan yang baik. Nah, di sini sifat penyalaannya itu seperti kemudahan apinya itu menyala. Jadi ketika briketnya sudah jadi, ketika dinyalakan atau kita bakar dengan api itu langsung mudah menyala apinya. Kemudian durasi nyalanya itu cukup lama dan asap yang dihasilkan itu sedikit atau minim jelaganya. Dan durasi api yang lama juga itu dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pembakaran karena semakin apinya itu lama dan nyalanya itu stabil berarti briket tersebut semakin baik kualitasnya serta briket ini tuh memiliki nilai panas atau nilai kalor yang sangat tinggi dibandingkan dengan kayu bakar. Dan kalau kita menggunakan kayu bakar juga itu kan menghasilkan asap yang banyak dan asap dari pembakaran kayu bakar itu dapat menyebabkan polusi udara. Terus tidak baiklah untuk lingkungan. Nah, tetapi ketika kita menggunakan briket sebagai pengganti dari kayu bakar itu asap yang dihasilkan itu akan sedikit dan yang pastinya lebih ramah lingkungan. Baiklah, untuk materi subbab jenis-jenis briket akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Donda. 2.4 Jenis-jenis briket. Secara umum, briket dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor seperti jenis pengolahannya, bentuk fisik, dan bahan baku yang digunakan dalam komposisinya. Dalam hal jenis pengolahan, briket dapat dibedakan menjadi briket berkarbonasi dan non-karbonasi. Ada berbagai bentuk briket yang tersedia, seperti briket telur, bantal, kubah, segi enam, kubus, silinder, dan lainnya, yang diproduksi sesuai dengan preferensi pelanggan. Selain itu, variasi jenis briket juga tergantung pada bahan bakunya, seperti briket batu bara, arang, gambut, dan biomasa. Biomasa dan batu bara merupakan dua jenis bahan bakar padat yang memiliki perbedaan dalam karakteristiknya. Batu bara memiliki kandungan karbon dan nilai kalor yang tinggi, serta kandungan volatil yang rendah, dan kadar abu yang sedang. Di sisi lain, biomasa cenderung memiliki kandungan karbon yang lebih rendah, namun kandungan senyawa volatil yang tinggi. 241 Briket batu bara. Briket batu bara adalah produk padat yang dihasilkan dari pemadatan batu bara yang dihancurkan atau serbuk batu bara. Proses ini melibatkan penekanan atau pencetakan batu bara yang diikat dengan bahan perekat untuk membentuk blok atau briket. Briket batu bara sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif atau substitusi untuk batu bara curah dalam berbagai aplikasi seperti industri dan rumah tangga. Adapun bahan-bahan dalam pembuatan briket batu bara adalah batu bara, biomasa sebagai bahan bakar untuk memperlancar dan mempercepat proses pembakaran, pengeras ataupun perekat seperti tepung kanji dan kapur. 242 Briket kayu. Briket kayu adalah produk padat yang terbuat dari serbuk atau serat kayu yang dipadatkan dengan menggunakan tekanan tinggi atau perekat. Proses pembuatan briket kayu melibatkan pencetakan bahan baku kayu menjadi bentuk tertentu, seringkali dengan tambahan bahan perekat alami. Briket kayu digunakan sebagai bahan alternatif dalam berbagai aplikasi, termasuk pemanasan dan keperluan memasak. 243 Briket arang. Briket arang merupakan blok padat yang terbuat dari arang yang dihasilkan dari bahan baku biomasa seperti kayu, tempurung kelapa, atau limbah pertanian. Proses pembuatan briket arang melibatkan pemanasan bahan baku dalam lingkungan dengan suplai oksigen terbatas yang menghasilkan arang. Kemudian arang tersebut dihancurkan menjadi serbuk dan dicetak menjadi bentuk briket dengan bantuan perekat atau tanpa perekat tergantung pada metode produksi. 244 Briket gambut.
Briket gambut adalah bahan bakar padat yang terbuat dari gambut yang merupakan limbah pembakaran yang mengandung karbon dan memiliki nilai yang tinggi. Gambut merupakan limbah yang melimpah di Indonesia dengan luasnya mencapai 20,6 juta hektar yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Sumatera 35%, Kalimantan 32%, Sulawesi 3%, dan Papua 30%. 245 briket biomasa. Briket biomasa adalah bahan bakar padat yang terbuat dari bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis yang dikenal sebagai biomasa. Biomasa ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kayu keras, lunak, dan biomasa non-kayu. Biomasa non-kayu mencakup limbah pertanian seperti bagase atau serbuk gula, sekam padi, rantingan, jerami, biji-bijian, serta kotoran hewan. 2.5 komponen penyusun briket. Yang pertama ada serbuk kayu atau gergaji. Serbuk kayu atau gergaji kayu adalah bentuk kayu yang ditumpuk halus dari berbagai spesies kayu yang dapat ditemukan di fasilitas pengolahan kayu atau industri kayu. Biasanya bubuk ini dibuang atau dimanfaatkan untuk membuat obat nyamuk bakar. Yang kedua ada perekat. Perekat adalah substansi yang memiliki kemampuan untuk mengikat dua permukaan atau lebih secara kuat dan permanen. Mereka bekerja dengan memanfaatkan gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang berasal dari berbagai jenis bahan. Yang ketiga ada limbah pertanian atau sekam padi. Membuat sampah padi menjadi produk yang dapat dijual seperti arang sekam atau briket adalah salah satu cara untuk membantu petani mendapatkan lebih banyak uang. Baik di bidang pertanian maupun untuk keperluan industri, arang sekam menawarkan beberapa keunggulan. Arang sekam padi dapat dibuat menjadi berikat arang yang digunakan dalam aplikasi industri, penerangan, dan memasak untuk meningkatkan nilai pasarnya. Yang keempat ada arang. Arang adalah zat padat dengan pori-pori yang terbentuk akibat pembakaran zat yang mengandung unsur C menurut Keterangan 1980. 2.6 Proses pembuatan briket. Cara pembuatan briket cukup sederhana dan dapat memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar. Briket sangat berguna untuk keperluan memasak dan kebutuhan lainnya, menjadi pilihan bahan bakar alternatif yang ekonomis. Keunggulan briket meliputi kemampuannya dalam menghasilkan energi panas yang tinggi dan ketahanannya yang baik. Ragam bahan dapat dioptimalkan untuk pembuatan bahan bakar. Briket arang dibuat dengan mencampurkan materi yang memiliki kadar karbon tinggi, kemudian dipadatkan dengan tekanan khusus dan dipanaskan pada suhu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air sebanyak mungkin, sehingga menghasilkan bahan bakar dengan densitas tinggi, nilai kalori tinggi, dan emisi asap yang minimal. Yang pertama ada pencampuran bahan baku, yaitu persiapan melibatkan penggunaan bahan baku yang telah kering, yang dapat mempercepat proses pengeringan dibandingkan dengan yang masih basah karena memiliki kadar air yang lebih rendah. Sebelum dilakukan pengeringan, bahan baku dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil untuk mempercepat proses pengeringan, memudahkan penghalusan, dan menghasilkan volume pengeringan yang lebih besar. Setelah proses pengeringan selesai, bahan baku dihaluskan menjadi bubuk dan dicampur dengan bahan perekat. Yang kedua ada pencetakan biobriket. Adonan briket dicetak setelah adonan telah menggumpal dan campuran telah merata secara homogen. Briket yang dicetak memiliki bentuk silinder. Caranya adalah dengan memasukkan adonan briket ke dalam silinder cetakan lalu beri gaya tekan agar adonan tercetak. Lalu yang ketiga adalah proses pengepresan. Setelah bahan baku dimasukkan ke dalam cetakan, mereka kemudian dipadatkan menggunakan alat pemadat seperti briket press, alat dasar lain, atau bahkan dengan menggunakan sandal atau kayu yang cocok dengan bentuk cetakan. Setelah itu briket dikeluarkan dari cetakan dan dikeringkan hingga benar-benar kering di tempat yang terhindar dari paparan langsung sinar matahari. Proses selanjutnya adalah proses pemampatan campuran dalam bentuk silinder menggunakan alat pengepres. Adonan ditekan dengan alat pengepres briket menggunakan tekanan yang tinggi hingga mengeras. Setelah itu, pengunci dibuka untuk melepaskan pengepres dari silinder, dan cetakan siap untuk diekstraksi. Briket yang terbentuk kemudian dikeringkan selama 48 jam di bawah sinar matahari langsung untuk mencapai kadar air sesuai standar SNI yaitu 8%. Dengan demikian, ketika briket digunakan, akan menghasilkan api yang kuat, cepat menyala, dan minim asap. Bab 3. Pengembangan keberlanjutan. 3.1 Penggunaan biomasa sebagai energi alternatif.
Biomasa merupakan sumber daya organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti tumbuhan, kotoran hewan, limbah pertanian, dan industri. 3.2. Proses konversi biomasa menjadi energi. Pemanfaatan biomasa untuk menghasilkan panas secara sederhana dilakukan dengan cara membakar biomasa langsung untuk menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan dari pembakaran ini kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui proses yang melibatkan turbin dan generator. Untuk memanfaatkan biomasa sebagai bahan bakar, diperlukan teknologi konversi yang sesuai. Beberapa teknologi yang digunakan untuk konversi biomasa termasuk 1. Pembakaran langsung adalah teknologi yang paling sederhana di mana biomasa dapat dibakar secara langsung. 2. Konversi termokimiawi. Teknologi ini melibatkan perlakuan termal untuk memicu reaksi kimia yang menghasilkan bahan bakar dari biomasa. 3. Konversi biokimiawi. Merupakan teknologi konversi yang melibatkan penggunaan mikroba untuk menghasilkan bahan bakar dari biomasa. Proses konversi biomasa menjadi energi melibatkan beberapa tahapan. Pertama, biomasa seperti kayu, limbah pertanian, atau seresah tanaman diambil dan dipersiapkan. Selanjutnya, biomasa tersebut dapat mengalami salah satu atau kombinasi dari proses konversi energi berikut. 1. Pengeringan. Biomasa seringkali mengandung kadar air yang tinggi sehingga perlu dikeringkan sebelum proses selanjutnya. 2. Penghancuran. Biomasa dihancurkan menjadi serbuk atau potongan kecil agar lebih mudah dikelola dan memiliki luas permukaan yang lebih besar. 3. Pirolisis. Proses ini melibatkan pemanasan biomasa dalam lingkungan dengan oksigen terbatas, menghasilkan gas, cairan, dan arang bio. 4. Gasifikasi. Biomasa dipanaskan dalam lingkungan beroksigen terbatas atau tanpa oksigen, menghasilkan gas sintesis. 5. Fermentasi. Untuk biomasa yang bersifat biologis seperti limbah pertanian atau limbah organik dapat mengalami proses fermentasi untuk menghasilkan bioetanol atau biogas. 6. Pembakaran langsung. Biomasa dapat digunakan secara langsung sebagai bahan bakar dengan membakarnya seperti dalam pembangkit listrik atau pemanas. 3.3. Penggunaan biomasa dalam pembangkit listrik. Pembakaran biomasa akan menghasilkan uap dalam boiler dan uap ini akan dialirkan ke turbin untuk menghasilkan putaran yang akan menggerakkan generator. Putaran yang dihasilkan oleh turbin kemudian akan dikonversi menjadi energi listrik melalui magnet-magnet dalam generator. 3.4. Pengaruh pemanfaatan biomasa terhadap lingkungan. Pemanfaatan biomasa sebagai alternatif energi merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan dengan baik. Pemanfaatan biomasa sebagai alternatif energi dapat mengurangi emisi karbon dioksida dan polutan beracun pada bahan bakar fosil yang dapat mengurangi efek gas rumah kaca dan dapat mencegah perubahan iklim yang ekstrim. Kebijakan dan regulasi penggunaan biomasa sebagai sumber energi alternatif. Kebijakan dan regulasi penggunaan biomasa sebagai sumber energi alternatif. Kebijakan dan regulasi penggunaan biomasa sebagai sumber energi alternatif bervariasi di berbagai negara. Beberapa elemen umum dalam kebijakan tersebut melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu insentif fiskal. Pemberian insentif fiskal seperti pemotongan pajak atau kredit pajak kepada perusahaan. Yang kedua yaitu target energi terbarukan, yaitu penetapan target kinerja energi terbarukan. Yang ketiga yaitu subsidi dan pendanaan. Pemberian subsidi atau pendanaan untuk proyek-proyek pengembangan teknologi biomasa atau investasi. Yang keempat yaitu regulasi emisi, pengaturan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya. Yang kelima yaitu sertifikasi biomasa, yaitu implementasi sertifikasi yang mengidentifikasi biomasa yang berkelanjutan dan diproduksi secara etis.
Yang keenam yaitu R&D dan inovasi, yaitu dukungan untuk penelitian dan pengembangan teknologi baru dalam konversi biomasa. Yang ketujuh yaitu penyuluhan dan pendidikan. Selanjutnya yaitu perusahaan dan industri yang menggunakan biomasa sebagai sumber energi. Pemanfaatan energi alternatif biomasa sebagai bahan bakar juga bagian dari upaya dalam mengurangi penggunaan batu bara sekaligus untuk pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan agar menjadi lebih baik. Berikut yaitu perusahaan-perusahaan yang memakai energi biomasa. Yang pertama yaitu PT Semen Padang, Sumatera Barat, memanfaatkan sekam padi dan serbuk gergaji. Yang kedua yaitu PT Solusi Bangun Indonesia, pabrik Cilacap memanfaatkan sampah kota sebagai energi alternatif. Yang ketiga yaitu SIG, pabrik Tuban, Jawa Timur memanfaatkan sekam padi, kokopit, sabut kelapa, serbuk gergaji, limbah tembakau, biji jagung. Yang keempat yaitu PT Semen Tonase Sulawesi Selatan, memanfaatkan sekam padi dan serbuk gergaji. Selanjutnya yaitu tantangan penggunaan biomasa. Pemanfaatan biomasa sebagai alternatif energi merupakan solusi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang berbasis fosil. Biomasa merupakan sumber daya organik yang dapat diperoleh dari proses fotosintesis dan dapat berasal dari berbagai sumber. Seperti tumbuhan, kotoran hewan, limbah pertanian, dan industri. Kelangkaan bahan bakar minyak di Indonesia, sehingga perlu diperhatikan hal seperti berikut. Yang pertama yaitu harus didukung oleh teknik konversi yang efisien, efektif, dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu untuk memanfaatkan sisa biomasa kehutanan seefisien mungkin tanpa berdampak negatif terhadap keberlanjutan eksploitasi. Yang ketiga yaitu perlu pengintegrasian dengan kebijakan terkait dari sektor energi, pertanian, lingkungan, dan kehutanan. Yang keempat yaitu untuk mendorong investasi, pemerintah harus menetapkan tujuan dan tindakan kebijakan jangka panjang. Yang kelima yaitu pengembangan studi distribusi dan demonstrasi berbagai teknologi pengelolaan dan konversi biomasa. Faktor-faktor berikut juga harus dipertimbangkan dalam penciptaan energi berbasis biomasa yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama yaitu biomasa harus berasal dari sumber yang berkelanjutan dan terkendali untuk pertumbuhan kembali. Yang kedua yaitu untuk menjaga efisiensi ekonomi, biaya proses harus ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga yaitu untuk menurunkan tingkat emisi sambil memanfaatkan teknologi konversi terbaik. Jumlah bahan tak terbarukan yang digunakan dalam rantai konversi harus dijaga seminimal mungkin. Bab 4, yakni penutup. Pada subbab 4.1, kesimpulan, jadi biomasa merujuk pada materi organik yang relatif mudah, berasal dari hewan, tumbuhan, atau produk sisa-sisa hasil kegiatan pertanian. Bisa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, atau hutan. Energi yang berasal dari biomasa dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pasokan energi secara keseluruhan. Karena biomasa memiliki jumlah karbon dioksida yang bersih atau nol, sehingga tidak menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca. Kemudian briquette adalah sebuah blok bahan bakar yang dapat dibakar untuk memulai dan menjaga nyala api. Mereka diproduksi dari biomasa seperti arang, serbuk gergaji, sekam padi, dan bahan lainnya yang dicampur dengan perekat. Sehingga bentuknya itu menjadi balok atau silinder yang nantinya bisa dihidupkan menjadi api menyala. Briquette ini banyak sekali jenisnya, baik dari segi pengolahan, bentuk, serta komponen penyusunnya. Dari segi pengolahan, terdapat yang berkarbonasi dan non-karbonasi. Kalau dari bentuknya, terdapat briquette yang
bentuknya kubus, silinder, bantal, dan lain-lainnya. Serta banyak jenis unsur pembuatan briket tersebut, misalnya seperti batu bara, gambut, biomasa, dan lainnya. Briket terbuat dari berbagai bahan penyusun maupun segala macam bahan lainnya. Bahan penyusun yang digunakan biasanya serbuk gergaji, bisa kotoran sapi, kemudian limbah pertanian, atau sekam padi, arang. Arang juga digunakan bisa arang kayu, arang sekam padi, arang tempurung kelapa, dan biasanya dilekatkan menggunakan perekat, di mana perekatnya itu tepung tapioka. Proses pembuatan briket pada umumnya ada beberapa tahapan yang dilakukan, seperti pencampuran bahan-bahan, habis itu dicetak, habis dicetak itu dipres secara keras, kemudian briket dikeringkan untuk selanjutnya dapat digunakan ya. Di Indonesia, potensi pengembangan energi biomasa sangat besar dan merupakan prospek yang sangat kompetitif, yang mana untuk menyingkapi kelangkaan bahan bakar minyak di Indonesia. Dengan tingginya pengembangan biomasa di Indonesia, perlu diperhatikan hal-hal seperti didukung dengan konversi energi yang efisien, pembangunan pasar yang kompetitif, pengintegrasi dengan sektor terkait, dan pengembangan lagi yang lebih agar briket biomasa tetap ramah lingkungan dan efisien secara ekonomi. Kemudian subbab 4.2 yakni saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan modul biomasa ini adalah perlunya menambahkan ilustrasi dan grafik agar pemahaman konsep lebih mudah. Kemudian terdapat studi kasus nyata tentang pemanfaatan biomasa dalam kehidupan sehari-hari dan penjelasan yang lebih mendalam nantinya dari penjelasan yang sudah ada. Dan juga ada kolom-kolom interaktif yang bisa menjadi wadah diskusi antara penulis dengan pembaca. Yang terakhir, bahasa yang digunakan bisa dapat diringkas, padat, serta poin-poin penjabaran yang mungkin di lain waktu bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.